sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu li jamil ayadi wal ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bil huda wa narud darajati wala amma ba'd fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sabi'u ad-du'a'u 'alal khalqi fahfaz lisanaka 'anid du'a'i 'ala ahadin min khalqillahi ta'ala. Dan yang ketujuh dari afatul lisan, dari bahayanya lisan, yang ketujuh ad-du'a'u 'alal khalqi adalah mendoakan seorang makhluk. Fahfaz lisanaka anid du'ai, maka jagalah lisanmu, jaga mulutmu dari mendoakan ala ahadin min khalqillahi ta'ala, seseorang dari makhluk Allah ta'ala. Wa in dolamaka fakil amrohu ilallahi ta'ala. Dan apabila orang itu menzolimimu, menganiaya engkau, fakil, maka tawakal, maka serahkanlah amrohu, urusan orang itu, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Apa tulisan, bahayanya lisan yang harus kita hindari? Ada ghibah, ada bersumpah palsu, kemudian ada bohong, dan kemarin juga ada mencaci seseorang atau makhluk Allah. Ini harus kita jauhkan, harus kita jaga dari lisan. Yang ketujuh, termasuk bahayanya lisan yang harus kita hindari adalah doa. Doa nggak boleh, Ustaz, nggak boleh. Kalau doanya doa yang jelek nggak boleh. Doa ini mendoakan seseorang untuk kejelekannya, untuk kehancurannya, ini tidak boleh. Ada orang bader banget di kampung ini, namanya Parmin. Ada kan yang Parmin ya? Parmin. Ya Allah, biar Parmin sambar geledek. Ya Allah, biar Parmin mati tabrak kereta. Nggak boleh kita doain itu, nggak boleh. Lisan kita harus dijaga dari mendoakan orang, mendoakan buruk untuk seseorang. Jangan sampai lisan kita ini kita gunakan untuk mendoakan orang, mendoakan keburukannya orang. Jangan, harus kita jaga. Meskipun itu orang sudah menganiaya kita, menzolimi kita, udah berlaku lengis, kasar misalnya terhadap kita, jangan didoakan. Terus gimana, Ustaz? Ya udah pasrah aja sama Allah. Dah, agak maju, Ustaz, Betawi mah lu jual gua beli gitu ya, gua diledekin mulu. Begini saudara, yang tidak boleh mendoakan itu mendoakan seseorang, satu orang nggak boleh. Sama seperti kemarin, melaknat, mencaci seseorang nggak boleh. Satu orang aja yang kita maksudkan nggak boleh. Ya Allah, biar dia masuk neraka. Ya Allah, biar si Parmin masuk neraka sul khotimah, nggak boleh. Itu haknya Allah, nanti akan Allah berikan dia petunjuk atau akan Allah tetapkan putusannya bagaimanapun, itu adalah hak Allah.
kita nggak bisa ikut campur. Jangan mendoakan buruk, jangan melaknat, jangan untuk satu orang. Yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, bahkan diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin misalnya. Kalau kita mau doakan, doain umum aja. Ya Allah, kalau ada yang menzolimi saya, menzolimi saudara-saudara saya, hancurkanlah. Yang begitu boleh. Yang nggak boleh ini satu orang. Biar Jokowi mati misalnya, nggak boleh tuh. Ada yang begitu, nggak boleh itu, jangan diikutin yang begitu. Doain satu orang, dia nggak tahu bagaimana nanti Allah tetapkan pada seorang hambanya yang lebih baik dibanding dia. Nyebut satu orang dalam doa itu nggak boleh. Doa keburukan. Kalau doa kebaikan ya tentu boleh kita sebutkan. Doa untuk seorang khusus boleh kalau doa kebaikan. Ya Allah, berikanlah umur yang panjang, rezeki yang panjang untuk Ustadz Adi misalnya, boleh. Doain aja. Kalau yang sebutin nama baik-baik boleh, tapi kalau keburukan jangan. Meskipun orang itu berbuat aniaya kepada kita, menzolimi kita, menyakiti kita, maka pasrahkan urusannya kepada Allah. Kalau mau doa, ya doalah secara umum sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para wali-wali Allah. Itu kalau dalam doa-doa tertentu yang namanya hizib, Allahumma damir a'da'ah, Allahumma mazikhum kullam mazakin mazaktah misalnya. Allah sobek-sobekkanlah mereka, robek-robek mereka sebagaimana engkau. Oh, itu kan doa para wali. Tapi di sini mereka artinya umum orang yang zalim, bukan orang khusus, tidak orang tertentu yang kita sebut namanya. Tidak boleh kita mendoakan untuk orang khusus, satu orang namanya kita doakan kejelekan, itu tidak boleh. Fafil hadithi annal madluma la yad'u ala dhalimihi. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan sesungguhnya orang yang dizolimi la yad'u ala dhalimihi, itu berdoa kepada orang yang menzoliminya hatta yukafi'ahu, sehingga mencukupinya. Maksudnya Allah membalasnya dan mengabulkannya. Tsumma yakunu lidzalimi fadlun, kemudian ada bagi orang yang menganiaya fadlun, keutamaan, indahu, di sisinya, yutalibuhu, yang menuntut siapa zalim hu akan mazlum bihi, dengan fadl yang zalim tadi menuntut kepada orang yang dizalimi, menuntut tentang keutamaan itu yaumal kiamati, di hari kiamat. Ini kata Rasulullah, orang zalim, ada orang yang dizolimi, orang yang dizolimi doa untuk orang yang menzolimi dia, seorang yang menzolimi. Tadi Parminda, ya Allah biar hancur Parmin, ya Allah hancurkan keturunannya Parmin. Itu doanya itu didengar orang banyak lagi di depan umum. Ini kan udah jenis yang kedua, jenis yang sebelumnya juga ini, mempermalukan di depan umum, mendoakan di depan umum. Akhirnya oleh Allah kabulkan, hancur benar itu si Parmin. Tapi nanti di hari kiamat kata Rasulullah, ini Parmin masih punya nilai plus, dia bisa nuntut sama orang yang dia zalimin. Ya Allah, itu dia di dunia doain saya di depan umum, memperburuk, menjelekkan nama baik saya, dia mendoakan saya hingga saya hancur benar-benar, maka saya menuntut dia. Bisa dituntut itu karena mendoakan khusus buat si Parmin, khusus buat si Parmin didoakan yang buruk, maka Parmin ini yang menzolimi nanti di hari kiamat masih bisa menuntut. Terus gimana? Diem aja, udah diem. Kalau mau doa ya doa umum aja. Ya Allah, man hafaroli hufrotan, ya Allah kalau orang yang menggali lubang untukku, mencoba menjebloskanlah dia ke dalam lubangnya sendiri misalnya, ya udah gitu aja yang umum, jangan sebutin nama. Orang yang zalim ini masih bisa menuntut nanti di hari kiamat. Di hari kiamat akan Allah sediakan, Allah berikan kesempatan untuk orang yang zalim menuntut orang yang dizalimi yang mendoakan dia. Oleh karenanya Rasulullah melarang ini, tidak boleh kita mendoakan. Wa tawwala ba'dun nasi lisanahu 'alal hajjaj, dan berpanjang-panjang, maksudnya banyak doa dan pembicaraan sebagian manusia lisanahu, akan lisannya ba'dun nas al hajjaji, kepada Hajjaj bin Yusuf. Faqala ba'dus salafi innallaha la yantaqimul hajjati mimman yata'awwadu lahu li bilisani.
Sungguhnya Allah pasti akan membalas untuk Hajjaj. Allah membalaskan mimman yata'arradu lahu bilisanihi, orang yang sudah membiarkan lisannya untuk mendoakan hajat. Kama yantaqimu minal hajjaj liman dzalamahu, sebagaimana Allah membalas atas Hajjaj untuk orang yang Hajjaj zalimi. Ya, sampai di situ. Dulu ada seorang gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang gubernur alim, memang alim pada masa Daulah Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin digantikan oleh Muawiyah. Muawiyah ini Muawiyah bin Abi Sufyan bin Khalaf bin Umayyah. Jadi keturunannya terus kemudian disebut dengan Bani Umayyah atau keturunan Umayyah. Di antara khalifah-khalifah atau di antara presiden-presiden Bani Umayyah ini ada yang punya panglima perang atau gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini tangannya berdarah-darah, artinya banyak membunuh. Bahkan seorang sahabat namanya Abdullah bin Zubair ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf benar-benar pemimpin yang tangan besi, bukan cuma orang soleh biasa, bahkan sahabat kalau nggak mau nurut sama dia ya dihabisin benar-benar Hajjaj bin Yusuf. Nah, saat itu orang banyak yang mendoakan dia, ya Allah ahli Hajjaj bin Yusuf, ya Allah biar mati Hajjaj bin Yusuf, begitu. Ya Allah hancurkan Hajjaj bin Yusuf, ya Allah hancurkan, dia sudah menzolimi, Hajjaj bin Yusuf sudah menzolimi, hancurkan. Banyak orang yang mendoakan seperti itu. Maka sebagian salaf soleh ini ulama yang merupakan murid-murid tabi'in. Kalau kita urut generasi paling mulia ya generasi Rasulullah bersama para sahabat. Setelah Rasulullah nggak ada, generasi sahabat ini paling mulia. Nanti setelah sahabat tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat. Nah, setelah tabi'in namanya salaf soleh. Muridnya tabi'in disebut dengan salaf soleh. Salaf ya, bukan salafi, bukan salafi ya. Salafi mah salah pilihan, jangan diikuti kalau salafi. Salaf soleh ini murid-murid tabi'in. Di antaranya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu punya buku yang terkenal namanya buku Tafsir Mimpi atau kitab Fi Ta'wilil Ahlam, menakwilkan mimpi-mimpi, namanya Imam Ibnu Sirin. Ini termasuk salaf soleh. Kala orang-orang mendoakan Hajjaj bin Yusuf, mendoakan supaya hancur itu Hajjaj bin Yusuf, supaya binasa, supaya Allah kasih azab, maka Imam Ibnu Sirin, sebagian salaf soleh dan banyak lagi orang-orang soleh saat itu mengatakan, orang-orang itu pada doain Hajjaj bin Yusuf. Coba ingatlah, betul Allah akan membalaskan kezoliman Hajjaj bin Yusuf untuk orang-orang yang berdoa, betul akan Allah balas. Tapi ingat, nanti di hari kiamat Allah akan membalaskan untuk Hajjaj bin Yusuf doa-doa orang yang dulu di dunia doa jelek untuk Hajjaj bin Yusuf. Kata salaf soleh diantaranya Imam Ibnu Sirin. Jadi bagaimana? Ya udah diem aja. Kalau nggak diem ya doa aja. Doa nggak usah nyebut nama, tapi doa ya dengan umum, doa secara umum, ya Allah lindungilah aku dari orang-orang yang zalim. Rabbi najini minadz zalimin. Ya Allah lindungi aku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Umum aja. Tidak boleh mendoakan secara khusus seseorang, secara khusus personal sifatnya, ini tidak boleh. Ini cara yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, Imam Ghazali diantaranya, dan tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak mendoakan buruk untuk seseorang. Jadi apa? Doain baik aja. Nabi Muhammad, saudara, pernah di satu daerah namanya daerah Taif. Kalau orang sini kan kalau nggak mau diajak ya, kalau nggak mau diajak paling ogah gitu aja ya, bang kerja bakti bang, paling di rumah ya, ogah di rumah aja udah, namanya ogah di rumah aja, diajak kerja bakti. Tapi dulu itu Nabi Muhammad diajak untuk menyembah Allah itu orang-orang Taif, bukan cuma ogah diem, diajak senyambitin, ogah tapi yang nyambitin.
Mendingan kalau ogah diam-diam aja di rumah. Ini udah nggak mau ngikut tapi nyambitin Nabi Muhammad. Berdarah-darah Nabi Muhammad waktu itu di Thaif. Nah, malaikat waktu itu udah kebangetan kesel. Ya Muhammad, doa. Doa, nanti kami yang mengamini dan kami yang eksekusi itu. Kami yang eksekusi biar kami hancurin orang Thaif. Engkau kan doamu itu pasti Allah kabulkan, biar kami yang eksekusi, kami yang ngamini. Janganlah kata Nabi Muhammad, jangan didoain. Mungkin mereka nggak iman sekarang, tapi nanti anak-anak mereka mungkin jadi orang-orang Islam. Kalau mereka nggak iman sekarang, mungkin cucu mereka nanti jadi orang-orang Islam. Nabi Muhammad nggak mau doain orang Thaif supaya dihancurkan, enggak. Padahal malaikat udah nawarin, udah siap eksekusi, udah doa aja lah Muhammad, doa, kami yang aminin. Ya udah, doa ya, tolong aminin dari Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad doanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya, itu doa. Bukan ya Allah hancurkanlah dia, enggak. Doanya apa? Ya Allah, beri petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka enggak tahu aku bawa kebaikan. Mereka enggak tahu aku bawa sesuatu yang menyelamatkan mereka dunia. Mereka enggak tahu aku bawa sesuatu yang menyelamatkan mereka di akhirat, yaitu Islam ini. Ya Allah, beri petunjuk kepada mereka, ampuni mereka, dan jadikanlah mereka orang-orang yang selamat. Itu doanya Nabi Muhammad, bukan doa buat menghancurkan, bukan. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga kita aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada ajaran-ajaran yang sifatnya itu frontal ya, sifatnya menentang keras di depan, kemudian mendoakan seseorang atau figur tertentu. Itu nggak pernah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Oleh karenanya kita hidupkan kembali tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini yang sifatnya moderat, jadi tidak ekstrim. Dikit-dikit doa disebutin nama orang, dikit-dikit main serang, dikit-dikit ngebom, demo, nyebutin orang, caci maki orang. Jangan diteruskan yang seperti itu, karena itu bukan ajaran yang diajarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.